Shalom, saudara-saudara, rekan-rekan muda semua. Senang sekali saya bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman dan sharing apa yang Tuhan titipkan untuk aku sharingkan di sini. Dan juga tentunya pertama-tama aku kenalan dengan Pak Edward. Panggilnya siapa sih? Kalau Koko. Panggil nama aja sih. Koko Edward ya. Opa. Opanya P-nya 2 ya, Opa. Ya. Jadi kemudian kami berkenalan, saya bercerita tentang kisah kehidupan saya dan kisah saya. Kemudian Ko Edward minta saya untuk sharing juga di sini gitu ya. Dan saya bersyukur sekali karena ini mungkin hal yang berat sekali dengan kita semua punya keluarga ya. Hari ini temanya Familia Christia, keluarga dalam Kristus kita semua. Tapi keluarga ini bukan keluarga tubuh Kristus maksudnya, tetapi keluarga yang kita masing-masing tumbuh di dalamnya, di mana kita nggak bisa milih, sayangnya ya. Kita dilahirkan di keluarga di sini ada yang Chinese, ada yang Batak mungkin, ada yang Jawa. Di sini ada yang suku-suku Mas, tadi kayak Jawa ya? Aborigin. Ambon ya? Saya kebetulan Batak, marganya Cinaga. Ya, jadi ya kita nggak bisa milih. Nah, dan karena itu sebenarnya penting sekali kita berbicara tentang keluarga kita ya. Nah, sebelumnya saya mau masuk ke satu headline news, ya. Headline news. Saya akan bacakan ini satu berita yang ada di portal berita online yang saya temukan. Saya bacakan ya seperti seorang pembaca berita ya, semoga menarik. Seorang abang terbakar amarah ingin membunuh sang adik sematawayang yang telah mencuri milik berharga kepunyaan si sulung. Setelah diselidiki lebih jauh, ternyata pertikaian antara saudara kandung ini sudah mengakar dari didikan keluarga. Si bungsu ternyata menyimpan iri hati karena sang ayah lebih mengasihi si abang daripada dirinya. Si ibu yang menyadari hal itu pun selalu memprovokasi si bungsu untuk bersaing dengan si abang untuk mendapatkan pengakuan dari sang ayah. Sangat disayangkan, pertikaian ini menyebabkan si bungsu harus lari meninggalkan rumah, meninggalkan seabang yang berang dan memutuskan tali persaudaraan selama bertahun-tahun. Sementara ayah dan ibu pun harus menyaksikan perpecahan keluarga dan entah apakah suatu saat keluarga ini dapat didamaikan kembali. Ya, berita online biasa persingkat ya, nggak panjang ya. Nah, ini kisah nyata ya. Jadi saya nggak buat-buat. Ada yang pernah baca nggak? Hah? Siapa? Esa dan Yakub. Emang waktu itu ada portal online di situ beritanya. Oh gitu ya. Ada yang setuju sama siapa namanya? Princess Nidia. Ada yang setuju? Setuju? Ya, jadi ini memang kejadian dari Esau dan Yakub, gitu ya. Kenapa sih di Alkitab ada kejadian keluarga yang tidak harmonis? Karena Alkitab kan harusnya keluarganya baik-baik ya, gitu. Kenapa sih? Ada lagi nggak keluarga yang nggak baik di Alkitab? Coba kalian pikir. Insiden keluarga yang tidak baik. Ya, ayo dong. Abraham Sarah, kenapa tuh Abraham Sarah? Istrinya dipinjemin ke orang lain. Oh iya ya, dipinjemin ke orang lain. Iya. Terus udah gitu, ada Abraham dan Sarah. Poligami yang disarankan oleh si istri. Oh, luar biasa ya. Alkitab mengajarkan poligami dia. Apalagi? Yusuf ya, ada pertikaian saudara gitu ya. Itu kira-kira kejadiannya kenapa tuh? Kalau kita, ini ada anak psikologi nih, saya tahu nih katanya. Kata yang mana ya, saya nggak tahu. Itu kenapa tuh? Kok bisa sampai terjadi family feud seperti itu? 12 saudara, terus tiba-tiba yang satu ini, penyebabnya apa? Kayaknya sebelah kanan agak habis bicara. Atau kehilangan kemampuan berbicara? Kenapa? Coba yang sebelah kanan saya. Iri. Iri hati karena
Siapa yang lebih mengasihi? Yakub ya. Yakub ya. Padahal dia udah punya pengalaman loh dari sebelumnya bahwa itu kejadian itu merusak keluarga dia. Tapi itu jadi lagi keluarga dia. Ya, jadi kita lihat bahwa keluarga itu, keluarga yang ada di Alkitab juga, mereka juga orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menggenapi janjinya, tapi ada sesuatu yang terjadi di dalamnya gitu ya. Dan karena itu Alkitab pun sebenarnya memberikan banyak nasihat-nasihat untuk keluarga gitu ya, untuk ayah, ibu, buat anak-anaknya. Ini mungkin saya mau mendasarkan juga tentang firman hari ini, sharing saya dari firman ini dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kita bisa bacakan sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Mungkin yang cowok baca tentang istri, yang cewek bacain untuk yang suami-suami ya. Terus yang untuk orang tua, kalau kalian semua lahirnya dari orang tua, silakan baca sama-sama. Saya nggak tahu, sebetulnya ada yang lahir dari telur gitu kan, dari nggak ngerti saya. Zaman sekarang kan banyak aneh-aneh. Ayo, oke, sekarang mulai dari yang pria. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan melawan hatinya. Ya, ini perintah yang sangat bagus. Tapi saya mau tanya nih, teman-teman, selama pengalaman hidup di dunia ini yang saya nggak tahu udah berapa tahun ya, pernah nggak melihat perintah ini dilanggar? Pernah ya? Ini pada gagu semua apa gimana ya? Saya juga bingung. Ya, tinggal jawab. Saya nggak bisa lihat gerak mulutnya. Kan kalian pakai masker ya. Jadi kalian harus tahu kalian pakai masker. Jadi kalau kalian cuma, saya nggak bisa lihat gitu ya. Nggak punya mata Superman gitu ya. Nggak punya sinar X. Oke, ya kita lihat bahwa istri-istri sering tidak tunduk kepada suami gitu ya. Dan sebaliknya. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan keluarga ini untuk apa sih sebenarnya? Ya tentunya untuk menjadi unit tubuh Kristus terkecil, ya. Yang pertama-tama mewakili hubungan antara Allah dengan umatnya. Itu yang sering dipakai ya tentang suami istri, ya. Jadi antara Allah dengan jemaatnya, gitu. Dan itu adalah unit terkecil yang ada. Ya, Allah menciptakan sepasang Adam dan Hawa, gitu ya. Unit terkecil yang Tuhan ciptakan dulu. Kemudian juga ketika Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak pinak, di situ mulailah ada anak-anak yang dipercayakan kepada orang tua, di mana Tuhan Yesus ingin ayah dan ibu mewakili Allah untuk mendidik anak-anak tersebut sesuai dengan rancangan Allah. Ya, betul ya. Makanya ada perintah yang tadi. Dan kemudian terakhir, tentunya di dalam keluarga ini diharapkan bisa menjadi satu teladan cinta kasih antara sesama manusia yang terikat erat gitu ya. Sebelum ngomong ke cinta kasih antara sesama yang tidak ada ikatannya, tentunya kita coba lebih mudah yang nggak ada ikatannya ya harusnya ya. Ikatan darah, apalagi selain ikatan darah, ikatan apa lagi? Ikatan batin ya. Ya. Terus ikatan fisik, mukanya sama gitu ya, gayanya sama, kalau marah sama gitu ya. Cara sikat gigi sama, mungkin ya banyak hal gitu. Jadi udah ada ikatan. Harusnya lebih mudah. Tapi fakta keluarganya apa sebenarnya yang terjadi? Fakta keluarga itu kita sudah baca tadi bahwa Tuhan kenapa Paulus perlu memerintahkan ini? Tentunya karena ada istri-istri yang tidak tunduk gitu. Ada suami-suami yang tidak mengasihi istri. Sehingga hubungan suami istri itu menjadi ada suatu hal yang tidak sempurna. Penyebabnya tentu kita semua tahu. Apa? Karena dosa. Ya, hubungan Adam dan Hawa pun menjadi rusak ketika ada dosa masuk di dalamnya, gitu ya. Mau apa-apa suami udah nyalain istri, gitu kan. Tuh istri gue tuh yang suruh gue makan, gitu kan. Ya, gitu. Nah, kemudian akhirnya suami istri ini bobrok, hubungannya retak, akhirnya akibatnya ke anak-anak. Ya, ayah dan ibu gagal untuk menjadi wakil Allah, sehingga anak-anak tidak bertumbuh dalam lingkungan yang aman yang seharusnya mereka
bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Akhirnya apa yang diharapkan menjadi tempat wujud cinta kasih terbentuk relasi yang retak dan kasih yang makin pudar. Oke. Ya. Cuma saya rasa ini di keluarga Kristen nggak ada ya. Pada ketawa. Ya, sangat menyedihkannya itu terjadi di bahkan keluarga-keluarga Kristen. Ya, nah tadi diminta perkenalan juga sama Koko Edward kita. Nah, keluarga saya sebenarnya keluarga yang luar biasa. Gitu. Jadi papa saya seorang pendeta, ya, papa saya seorang pendeta dan mama juga pendeta. Jadi dua-duanya sekolah di sekolah kitab. Ya, mereka seorang pendeta di satu gereja dan dari kecil saya dari Oek itu udah di gereja sebenarnya gitu ya. Jadi kalau Daud bilang mau tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa, aku udah tinggal di rumah Tuhan dari bayi gitu ya. Dan aku 3 bersaudara, aku anak kedua dari 3 bersaudara ya, cowok satu-satunya, yang paling besar cewek, yang paling kecil cewek. Jadi dari kecil udah di gereja, tumbuh besar di bawah banyak kasih sayang dan juga lingkungan yang positif, karena lingkungan spiritual ya. Jadi bayangkan hamba Tuhan bilang harus ada mesbah keluarga, tentunya papa saya juga melakukan itu di keluarga. Kemudian pendidikan saya juga mendapat pendidikan yang baik. Walaupun hamba Tuhan bukan orang yang kaya raya, tapi Tuhan memberkati keluarga kami. Saya bisa kuliah S1 bahkan melanjutkan ke S2 gitu ya. Kemudian juga pendidikan pekerjaan juga baik, tidak pernah maling jadi tinggal di penjara atau apa gitu ya. Nah, tapi satu hal tadi kalau di brosur di e-flyernya diperkenalkan saya dari Transform Life Community. Ya, tadi Nindya tertarik sekali nanya-nanya tentang TLC ya, nggak apa-apa. Nah, Transform Life Community ini mungkin kalau teman-teman lihat di websitenya, ini adalah komunitas khusus untuk orang-orang yang bergumul dengan komunitas untuk orang-orang LGBT, kaum LGBT. Biar gampangnya saya ngomong begitu, itu mereka yang bergumul dengan keterkaitan sama jenis, tetapi yang ingin bertumbuh menjadi murid Kristus, gitu. Ya, jadi kok Kozian melayani di sana? Itu salah satu pelayanan saya di situ. Karena background saya mempunyai pergumulan LGBT, mempunyai pergumulan KSJ, gitu ya. Nah, apa itu? Nanti sambil saya bawa materi, saya akan ceritakan beberapa kesaksian dan juga kesaksian dari pelayanan saya. Jadi saat ini TLC melayani mungkin yang aktif kami layani itu ada sekitar 70-80 orang, lebih banyak dari yang hadir di sini. Itu yang saya layani ya. Kalau yang terdaftar di list saya, di list kami lebih banyak lagi gitu ya. Dan dari situlah saya juga banyak mendengar kisah-kisah teman-teman yang ada di situ, gimana mereka bertumbuh dalam keluarga, dan itu mungkin nanti akan saya jadikan beberapa contoh, tapi tentunya tanpa menyebutkan siapa orangnya ya. Saya sebutnya juga nggak kenal ya. Jadi, oke. Nah, itulah kita sudah mengetahui bahwa dalam keluarga Kristen pun, dalam keluarga saya menjadi keluarga pendeta pun, ternyata kok bisa gitu saya mengalami pergumulan KSJ, menjadi seorang yang punya pergumulan LGBT gitu. Nah, ternyata memang ada beberapa, kalau yang singkatnya adalah bahwa apa yang dialami oleh seseorang di masa kecilnya ketika mereka bertumbuh itu mau tidak mau menjadi sumber di mana tadi kita sudah baca ya, rencana Allah itu kadang-kadang meleset gitu, bukan kadang-kadang lagi, meleset. Itulah yang iblis mau lakukan. Ya, dosa itu kan artinya meleset ya. Jadi yang iblis lakukan merusak keluarga supaya rancangan Allah itu meleset. Gitu ya. Nah, sekarang yang akan saya bagikan adalah apa sih sebenarnya yang dampak dari keluarga buat si anak gitu ya. Jadi pengaruh keluarga yang menjadi sumber luka hati bagi anak gitu ya. Nah,
dalam keluarga itu banyak terjadi penindasan-penindasan antara jadi dalam keluarga, baik antara suami istri maupun dengan anak. Biasanya kalau terjadi dengan suami istri, pasti anak menjadi yang kena gitu ya. Nah, saya akan sama-sama kita membahas, dan ketika saya membahas ini, saya harapkan teman-teman juga mulai terbuka untuk melihat apa sih yang terjadi dalam diri saya gitu ya. Saya bukan maksudnya membongkar apa yang kalian alami, tapi justru seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, Yesus sudah memulai rencana yang baik sebenarnya. Dia menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupanya, dan dia katakan semua yang diciptakan itu baik. Dan lagu tadi sangat baik sebenarnya. Tapi apakah ketika kalian menyanyikan lagu itu terus kembali ke kehidupan nyata, ada pertanyaan, apa benar ya? Kenapa kok hidup saya gini? Kenapa papa saya gini? Kenapa mama saya begini? Kenapa saya harus begini dan banyak hal lainnya? Ya, kalau kami atau saya, kenapa saya harus punya perasaan suka sama sesama jenis gitu? Kenapa Tuhan? Saya kan nggak minta gitu. Nah, kayak seperti itu. Nah, intinya sebenarnya semua perilaku yang yang meleset itu ada sumbernya, dan biasanya dari keluarga. Ya, nah. Penindasan secara aktif ini mungkin terjadi secara tidak sengaja atau tidak sadar. Orang tua yang waras, orang tua yang mereka menikah bukan tujuannya asik gue mau menindas anak gue, nggak mungkin ya ada orang tua seperti itu gitu ya, kecuali ya mungkin sebagian kecil lah 0,00 berapa persen yang ada kelainan. Nah, tapi mereka tentunya mau untuk keluarga yang baik. Tapi kadang ini terjadi secara tidak sengaja, ya. Dan biasanya juga mungkin terjadi karena apa yang mereka hadapi di keluarganya sebelumnya. Contoh yang Yakub tadi. Dia melakukan itu mungkin karena dia dapat contoh dari keluarganya, dari kungkung poponya, dari kakek neneknya Yusuf gitu ya. Jadi yang pertama adalah kekerasan fisik, ya. Kekerasan fisik ini tentunya terjadi dalam keluarga. Kalau di Amerika sekarang agak susah untuk memukul anak ya, karena bisa diadukan gitu. Tapi kalau di Asia, kejadian ini sebenarnya umum nggak? Bagus atau enggak? Coba yang udah berkeluarga di sini siapa? Yang udah punya anak, ada nggak? Atau gini deh, waktu kita, pernah nggak kita didisiplin dengan cara dipukul? Nah, menurut kalian tuh baik atau enggak? Gantung. Tapi tujuannya sebenarnya baik atau enggak? Baik ya. Jadi sebenarnya ini hal yang baik, karena Tuhan pun ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Jadi kalau orang tua nggak menghajar anak, kadang-kadang itu juga nggak mengasihi, jangan-jangan gitu ya. Nah, tetapi kekerasan fisik ini kadang-kadang adalah juga termasuk merampas sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi anak untuk kebutuhan fisiknya secara berlebihan, melukainya secara berlebihan gitu ya. Kadang-kadang kan amarah yang nggak terbendung itu bisa berlebihan. Atau ketika tanpa bertanya dulu, kemudian udah pukul dulu baru nanya, tadi kenapa? Lah, ternyata kesalahannya nggak sebesar hukuman yang diberikan. Atau ada, ya kalau dulu saya bertumbuh, papa, pokoknya kalau udah anaknya berantem atau apa, keluar tuh sapu lidi, tanpa nanya dulu, pukul dulu, gitu. Terus udah nggak ditanya sih sebenarnya. Nangis udah nangis lama-lama gitu. Terus anak cowok nangis lama-lama gitu, ya selesai, udah nggak ada ngomongan gitu. Nah terus atau kadang-kadang anak itu tidak dipukul, tapi dia dibiarkan menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Orang tuanya berantem, papanya pukul mamanya gitu ya. Dan itu bisa membawa luka dalam hati anak itu. Oke. Nah, dalam TLC beberapa teman-teman di sana juga mengalami seperti itu. Jadi yang dia kenal itu papanya, ayahnya atau ibunya gitu ya. Itu dia kenal seorang yang dia kenal adalah kalau gua ketemu papa gua takut gitu. Jadi dengar suara langkahnya masuk aja dia udah takut membunyikan diri. Apalagi kalau datang lagi mabuk gitu ya. Wah, bisa udahlah lebih baik jangan membuat perkara gitu. Karena akan mengalami kekerasan fisik. Ya itu akan melukai si anak. Karena dia merasa dia tidak dicintai. Seperti itu.
Oke, lanjut kedua, pelecehan seksual. Ini nggak terjadi ya di tengah-tengah kita. Jadi nggak? Ada yang ngangguk-ngangguk nih. Pelecehan seksual itu secara statistik ya, ini saya mau bawa statistik, mengatakan bahwa 1 dari 3 gadis dan 1 dari 7 anak laki-laki biasanya telah dilecehkan secara seksual ketika mereka mencapai usia 18 tahun. Ya. Jadi statistik ini berlaku juga bahkan untuk anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga Kristen. Ya. Tapi sayangnya biasanya penderita pelecehan seksual ini biasanya tidak berani mengakui. Karena biasanya sampai dewasa baru mungkin dia berani cerita. Karena banyak hal. Kadang dia nggak mengerti apa yang terjadi pada dirinya, gitu ya. Atau dia diancam, sehingga tidak berani melakukan, tidak berani untuk mengadu kepada orang tuanya mungkin, atau justru orang tuanya sendiri yang melakukan, atau membahayakan nyawanya, gitu ya. Atau diancam, kalau kamu ngomong papa kamu saya bunuh misalnya, atau gimana. Ini kejadian nyata ya. Jadi dan ini berlaku nggak cuma tentang pelecehan sesama jenis, misalnya yang sesama jenis, tapi juga dengan yang lawan jenis juga terjadi, gitu ya. Dan belum tentu orang-orang yang pelecehan seksual ini sesama jenis kemudian menjadi gay ya, bahwa KSG nggak tentu. Tapi itu bisa terjadi karena ya itu seperti saya bilang tadi, kadang-kadang mereka mendapatkan perlakuan itu mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Karena anak kecil itu memproses sesuatu itu dengan pikirannya yang masih kecil. Yang dia rasakan, kok orang ini memberikan sesuatu yang saya nikmat tapi kok feeling guilty atau apa, jadi dia nggak ngerti. Dan itu dia simpan dan terkubur. Jadi ada kasus di teman-teman kami di TLC, dia tahu kejadian itu gitu, tapi dia nggak bisa memprosesnya dengan baik. Jadi ketika dia ceritanya bisa ketawa-ketawa gitu. Kita yang dengerin, lu umur berapa? Umur 7, siapa? Sepupu lu. Terus gimana gitu ya. Tapi dia ceritanya ketawa-ketawa gitu. Terus sekali, enggak, berkali-kali. Kita sampai bingung, ceritanya kok happy gitu ya. Karena ya dia tidak bisa memproses itu dari kecil gitu. Dan sebenarnya itu terbawa efeknya sampai ketika mereka dewasa. Dan dampak pelecehan seksual ini kerusakannya lebih banyak dibandingkan jenis penindasan lain sebenarnya. Ya, jadi kadang-kadang itu membuat seseorang itu menjadi adiktif dengan kegiatan seksual. Mereka terbangunkan keinginan seksualnya sebelum waktunya, gitu. Walaupun mereka nggak ngerti itu, mereka menganggap itu permainan mungkin ya, seperti itu. Nah, jadi atau kalau misalnya itu dilakukan oleh orang yang terdekat, orang yang mengasihi dia, misalnya ayah kepada anak gadisnya, dan dia bisa mengira bahwa oh itu bentuk kasih, sehingga kita sering lihat kok ini ceweknya murahan banget gitu ya. Itu bisa berpengaruh seperti itu. Ketika mereka dewasa, mereka menilai oh laki-laki menunjukkan kasihnya kepada saya ketika saya memberikan tubuh saya kepada mereka. Itu bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi itu adalah penindasan sebenarnya memberikan luka pada si anak. Nah, ini mungkin yang lebih umum. Ketiga adalah penindasan verbal. Ya, kita sering dengar emotional damage gitu ya. Itu terjadi karena penindasan verbal, sering terjadi. Jadi kata-kata bisa menimbulkan luka hati yang sama besarnya, bahkan lebih dari luka hati akibat kekerasan fisik. Ya. Seringkali akibat kekerasan fisik dapat sembuh. Kalau orang dipukul, sembuh. Tapi luka emosional akan terus merusak anak. Ya, sehingga anak itu mungkin percaya dengan apa yang dikatakan oleh omongan verbal ini. Hampir sebagian besar teman-teman TLC, sebagian besar yang nggak bilang semua, mereka mengalami bully oleh teman-temannya di sekolah. Dikatakan banci, dikatakan bencong gitu ya, dengan kata-kata lainnya. Which is ketika ngobrol dengan mereka sebenarnya waktu kecil mereka nggak merasa sedih, nggak ngerti gitu. Tapi ketika mereka sudah akil balik, mereka merasa kok saya tertariknya sama cowok gitu, sesama jenis maksudnya. Jadi apa yang dikatakan itu
yang merupakan penindasan verbal itu menimbulkan satu melekat dalam dirinya sehingga dia merasa ya saya nggak manly enough gitu, saya tidak laki-laki gitu, sehingga itu menimbulkan yaitu emotional damage itu. Dan ketika mereka dan confusion, identity confusion gitu ya, dan kebingungan identitas dari seorang anak gitu. Dan itu yang seksual ya, tapi ada juga kata-kata sering kan ibu-ibu bilang kalau ngajarin anak, lu bodoh amat sih, bego banget sih lu gini aja gak ngerti gitu. Dan itu menimbulkan juga melekat pada si anak itu, dia merasa oh gue bodoh gitu ya. Sementara kalau ya itu orang tua Asia sering seperti itu ya, bukan kalau baik nggak dipuji, tapi kalau nakal atau nggak baik itu dimarahinnya lebih gitu ya. Tujuannya katanya dia supaya mereka baik, kalau dipuji terbesar kepala gitu kan, sering seperti itu. Nah tapi sebenarnya itu melekat gitu, sehingga gambar diri anak itu rusak, penerimaan dirinya rusak. Dan bayangkan ketika itu terjadi kepada mereka, dan ketika mereka dewasa, mereka bertemu dengan orang yang kok orang ini baik banget gitu ya, memberikan pujian gitu ya, mungkin anak wanita yang masih remaja terus ketemu predator terus dipuji-puji gitu. Dia di rumah gue nggak pernah dipuji, ini cowok puji gue. Dia mungkin tahu ada keinginan di balik itu gitu ya, ada udang di balik bakwan, tapi karena dia menikmati pujian itu, karena dia mengalami luka itu, akhirnya itu dianggap bisa menyembuhkan lukanya, sehingga akhirnya saya lakukan apa aja demi bisa mendengarkan pujian itu lagi. Nah, itu salah satunya. Oke. Nah, yang keempat ya, ini mungkin incest secara emosi. Pernah dengar? Nah, anak psikologi udah pasti pernah dengar ya. Jadi incest itu biasanya kan hubungan antara orang tua dan anak ya, yang secara fisik itu incest. Tapi kalau secara emosi, ini melibatkan hubungan emosional yang tidak sepatutnya antara orang tua dan anak, namun tidak melibatkan unsur seksual, jadi tidak ada unsur fisik. Contohnya adalah orang tua yang merasa dan bersikap lebih dekat dengan salah satu anaknya dibandingkan dengan pasangannya. Ya. Mungkin orang tua ini mengungkapkan rahasianya atau mencari pemenuhan kebutuhan emosional itu kepada anak. Ya, sehingga anak tersebut yang seharusnya diberikan support dan dukungan moral, dia berbalik menjadi dia yang memberikan dukungan moral kepada orang tuanya. Jadi terbalik gitu. Jadi anak-anak memenuhi kebutuhan orang tuanya. Ya. Dan ini terjadi sehingga si anak itu merasa oh kebutuhan saya kurang penting, yang lebih penting adalah kebutuhan orang lain. Dan juga merasa, secara tidak sadar dia merasa dia tidak kelihatan gitu ya. Dan ini ada satu kasus dari teman-teman kami di TLC, dia tiap kali dia orangnya sangat friendly, sangat suka membantu orang lain dan segala macam ya. Superhero syndrome gitu, suka membantu segala macam. Tapi ketika hal kecil aja misalnya ya, WA-nya nggak dibalas, atau dia lagi ini, dia akan bilang, aduh gue nggak ada orang yang mengasihi gue, tidak ada yang peduli sama gue. Gitu. Cuma WA nggak dibalas doang loh, ya Allah gitu ya. Jadi WA-nya nggak dibalas bisa seperti itu, atau ketika dia lagi itu dibalas pendek-pendek atau apa gitu ya, itu dia bisa merasakan bahwa dia tidak berharga gitu ya, walaupun itu nggak dia ngomong gitu, tapi dia bisa sangat mempunyai sikap yang menurut kita lebay gitu ya, drama banget gitu. Dan tapi itu terjadi karena usut demi usut, waktu masa kecil dia bertumbuh dengan, dia anak dua bersaudara ya, dia adik. Nah kakaknya itu punya cacat mental, disability, sehingga dia yang harus jadi kokoh, dia melayani itunya adiknya, kokohnya, abangnya. Nah
Kemudian dia juga harus mendengarkan mamanya yang suka curhat, gitu ya. Kok lo gini, sehingga dia mandiri sih, jadinya sangat mandiri gitu. Waktu ke dewasa karirnya bagus dan segala macam ya, karena dia sering kerja keras. Tapi akhirnya menimbulkan yang tadi emosional, dia merasa oh saya tuh non eksis, tidak kelihatan. Padahal waktu saya bilang kamu itu kelihatan banget, friendly banget. Kamu kalau ada datang di satu lingkungan, orang tuh pasti akan kenal kamu karena friendly sekali. Tapi hatinya nggak merasa begitu. Jadi itulah luka hati yang terjadi di dalam dia, itu menimbulkan banyak masalah dalam kehidupannya, gitu ya. Termasuk salah satunya ketergantungan emosi. Pernah dengar emotional dependency? Nah itu, dan itulah yang kerusakan yang terjadi. Inilah ada penindasan secara aktif yang dilakukan oleh orang tua kepada seorang anak. Nah, yang saya akan masuk ke sumber luka hati kedua, yaitu non-aktif. Apa nih non-aktif? Non-aktif ini adalah pengaruh keluarga yang terjadi dengan tidak begitu kentara, gitu ya. Seperti halnya terjadi penindasan aktif tadi. Kelihatannya hal ini wajar karena ada situasi tertentu terjadi dalam keluarga. Namun penindasan non-aktif ini sama buruknya memberikan dampak bagi si anak. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dan kemudian coba pikirkan, pernah nggak saya ngalamin ini ya? Simpan sendiri, saya nggak akan tanya, tenang aja. Ya, pertama, tanggung jawab berlebihan, over responsibility. Ya, tanggung jawab bagus, ya, orang tua harus mengajarkan tanggung jawab kepada seorang anak. Tetapi tanggung jawab itu adalah kualitas karakter yang harus diajarkan secara bertahap. Ya, jika anak diberikan tanggung jawab terlalu cepat, maka sebagian masa kecilnya akan terampas. Ya, dia tidak akan terampas gitu ya. Jadi contohnya anak usia 9 tahun, kalau dia diminta untuk habis makan, piring bawa ke dapur ya, terus cuci piring sendiri ya. Nah, itu tanggung jawab. Tapi kalau dia diminta untuk melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh si ibu, ya, itu sebenarnya over responsibility. Anak usia 15 tahun diminta membantu menjaga adiknya, itu sesekali misalnya, itu mengajarkan tanggung jawab. Tapi kalau mengharapkan dia untuk bertanggung jawab merawat adiknya karena si ibu single parents, sehingga dia harus bekerja dan si kakak menjadi ibu bagi adiknya, itu over responsibility. Dan ini kelihatannya wajar ya, kamu nggak ada bapak dong, kamu harus take over gitu, seperti itu ya. Nah, sekali lagi dan dia kadang-kadang ada kata-kata seperti ini kan ya, kamu harus jadi teladan buat adik-adik kamu, jadi contoh buat adik kamu gitu ya. Anak umur 7 tahun suruh jadi contoh, jadi anak umur 4 tahun gitu ya. Ya bagus, tapi contohnya seperti apa? Kadang-kadang orang tua bisa berlebihan dengan memberikan over responsibility seperti itu. Yang harus jadi teladan bapaknya dan ibunya sebenarnya, gitu ya. Jadi diharapkan menjadi teladan kepada adiknya yang sebenarnya ekstrim. Nah, kemudian ada juga misalnya seorang anak dilarang pergi keluar bermain, alasannya karena apa? Ibunya kesepian. Si bapaknya pergi keluar dulu gitu ya. Jadi si anak, kamu harus bertanggung jawab nemenin ibu di rumah gitu. Nah, itu juga sebenarnya penindasan secara non aktif. Kelihatannya nggak kentara, itu penindasan loh, bagus dong gitu, anak di rumah baik-baik gitu ya. Tapi ini bisa menimbulkan dampak dan luka di hati si anak. Nanti kita akan lihat, kita akan lihat apa sebenarnya luka apa yang ditimbulkan. Kemudian kedua, unfinished business, ya, atau unfinished business bahasa Jawanya, bahasa Yunaninya mengatakan urusan yang belum selesai, gitu ya. Jadi, nah, ini saya yakin kalian relate. Terkadang orang tua memiliki kekecewaan dalam hidup dan impian yang tidak terpenuhi, dan secara nggak sengaja menurunkan kepada anak-anak mereka. Berarti inilah namanya unfinished business. Jadi orang tua mengatur dan mengarahkan si anak untuk memenuhi impian dan mengatasi kekecewaan mereka.
ya. Jadi ada orang tua nih, anak gua harus jadi dokter karena gua jadi dokter gitu ya. Oh, ini sorry kepegang. Jadi akhirnya anaknya diarahkan untuk menjadi dokter, padahal si anak bakatnya bukan di sana gitu misalnya. Nah, ada lagi seperti ini. Jadi ada seorang wanita menikah muda, ya. Jadi dia berkeluarga pada usia muda. Jadi dia menyesal karena nggak sempat kuliah. Nah, akhirnya dia ingin anaknya kuliah, pendidikan tinggi. Itu bagus dong, ya sudah bagus ya. Tapi akhirnya karena dia benar-benar ingin impian ibunya tercapai, dia melarang si putri itu untuk pacaran. Nggak boleh pacaran, kamu fokus di kuliah gitu. Ya, terus akhirnya si anak itu memang kuliah, mempunyai pendidikan tinggi. Tapi anak itu tidak pernah pun mengikuti acara-acara sosial sama sekali. Karena si ibu nggak mau anaknya itu nanti MBA seperti dia gitu, mengalami kejadian seperti dia. Nah, akhirnya si anak punya kekecewaan dan impian dia nggak terpenuhi, dia nggak bisa punya kehidupan sosial yang baik. Akhirnya ketika dia punya anak, dia melakukan itu juga, unfinished business dia, ya. Dan ada juga soal profesi yang tidak tersampai atau orang tua yang punya toko dan ingin anaknya meneruskan seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah satu penindasan yang tidak kentara yang terjadi dalam keluarga, yang juga tidak, sebenarnya kalau kita tahu di Alkitab yang Tuhan punya rancangan, yang punya rancangan itu Tuhan gitu kan. Manusia diciptakan dengan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sebelumnya. Belum tentu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebenarnya ada sedikit kejadian juga kan saya. Jadi namanya pendeta, biasanya anaknya mau diharapkan jadi apa? Bisnis. Jadi pendeta ya, udah pasti gitu. Jadi memang papa saya nggak pernah ngomong bahwa anakku harus jadi pendeta. Tapi ya memang dia mengajarkan itu ya, mau jadi apa aja boleh. Tapi itu tunjukkan dengan cara ketika saya melakukan apa yang apa yang Tuhan, talenta yang saya berikan gitu. Saya mempunyai talenta di musik gitu ya. Ketika saya melakukan itu, papa saya nggak pernah apresiasi saya. Jadi dia nggak pernah rasa butuh untuk support saya di situ. Nah, saya waktu S2 itu kuliah church music dan di situ ada teologinya. Nah, kalau di Indonesia mungkin Koko Edward bisa mengerti juga. Kamu mau jurusannya apapun di sekolah seminari, di gereja harus khotbah gitu ya. Nah, kalau di Amerika tuh sebenarnya ada penjurusan, jadi yang preaching ada, yang ini ada gitu, dan mereka emang dijuruskan dan ketika mereka keluar di gereja sesuai dengan bidangnya sebenarnya. Kalau di Indonesia enggak. Jadi ketika saya pulang, saya disuruh bawa firman, khotbah lah gitu ya di gereja tempat saya. Itu baru pulang kan orang-orang, oh ini baru pulang nih anak pendeta nih harus khotbah gitu ya. Saya ingat ketika itu saya pertama kali membawa khotbah itu, papa saya langsung datang, benar-benar duduk di situ di depan, saya bisa lihat gitu ya, dengan mata berbinar-binar. Saya nggak pernah lihat papa saya seperti itu. Tapi bertahun-tahun saya misalnya memimpin paduan suara atau saya nyanyi solo, dia nggak pernah hadir. Gitu. Nah itu salah satu yang bentuk unfinished business dari papa saya, yang dia mau anaknya sekolah tinggi terus jadi sukses sebagai pendeta gitu bagi dia seperti itu. Nah itu sebenarnya menjadi masalah buat saya. Saya mempunyai masalah luka dari sana. Nanti akan saya ceritakan lagi lebih lanjut. Oke. 2 pesan negatif tentang eksistensi. Ya. Masih sama saya atau udah tidur? Oke, nah kan bisa lihat ya, saya sebenarnya bukan pengkhotbah yang baik. Kalau dibanding dengan Koko Edward mungkin dia pengkhotbah lebih bagus. Nah, pesan negatif tentang eksistensi adalah pesan yang diterima anak tentang dirinya sendiri, orang lain, kehidupan, dan Tuhan yang bersifat negatif dan tidak benar. Pesan ini bisa saja tidak diucapkan, tapi anak bisa merasakan melalui sikap dan perilaku orang dewasa. Ya, misalnya ketika ada seorang ayah yang selalu memperlakukan istrinya dan anak perempuannya dengan rendah, gitu ya, walaupun tidak verbal,
itu bisa menunjukkan bahwa oh jadi cewek atau jadi cowok itu buruk, gitu ya. Atau saya tidak berguna, ya, atau saya lebih rendah martabatnya dibandingkan orang ini, gitu. Nah, atau ada juga yang memberikan begini, melakukan perintah orang tua berarti melakukan perintah Tuhan, dan mengabaikan perintah orang tua berarti mengabaikan perintah Tuhan. Nah, ini contoh yang nyata ya. Jadi ada lagi, saya balik lagi contoh dari TLC. Ada satu teman kita di situ, dia tumbuh dengan kegelisahan yang luar biasa karena satu pesan negatif eksistensi ini. Jadi setiap kali dia benci orang tuanya, bukan benci sih, ketika dia nggak setuju dengan apa yang orang tuanya minta, dia selalu merasa guilty feeling karena merasa bahwa pesan yang diberikan adalah kalau kamu melawan ini, kamu melawan Tuhan, gitu. Sehingga akhirnya dia melakukan apa yang orang tuanya minta, tapi dia secara dalam hatinya dia merasa tidak puas, dia luka, tapi dia tidak bisa katakan. Bahkan ketika dia harus berkorban karena orang tuanya, dia merasa ya memang saya harus seperti ini. Itu saya harus lakukan ini karena memang ini melakukan perintah Tuhan, gitu. Dan itu membuat dia sulit. Dan bayangkan orang bertebu seperti ini, bagaimana pikiran dia tentang Tuhan yang sebenarnya? Bisakah dia merasakan bahwa Tuhan itu baik? Ya, jadi ketika kami konseling, ketika kami ngobrol, dia seringkali mau ngomong nggak jadi, karena dia merasa kalau saya ngomong ini saya berdosa, gitu, kayak jelek-jelekin orang tua saya. Sehingga ketika dia mau mengatakan apa yang benar-benar dia rasakan, dia nggak berani, gitu, karena merasa itu salah, gitu. Nah, itu benar-benar banyak hal lah. Jadi hidup dia itu diisi dengan rasa bersalahnya itu karena satu kata-kata ini, gitu ya. Dan kita lihat bahwa pesan negatif tentang eksistensi ini sangat-sangat luar biasa, ya. Nah, ada lagi hal-hal yang mungkin di keluarga disfungsional sering dikatakan, kamu nggak boleh merasa, don't feel, ya, abaikan masalah. Nah, ini juga somehow di keluarga yang ya saya bilang keluarga saya deh ya, keluarga hamba Tuhan, itu sangat-sangat sering terjadi. Jadi kalau ada kejadian buruk, selalu bilangnya gini, ya udah berdoa, udah nggak usah susah berdoa. Jadi kita nggak biasa mengungkapkan perasaan kita kalau lagi feeling sad atau feeling apa, ya berdoa aja, gitu ya. Jadi saya sempat kena penyakit yang parah, ya, yang terjadi karena perilaku seks bebas. Dan yang papa saya masuk ke kamar, saya bilang, ayo kita berdoa, gitu. Terus dia doakan, ya udah kamu sembuh, gitu. Jadi come on, anakmu sakit yang parah, dia sedih, broken, hancur, kamu cuma datang untuk berdoa, gitu ya. Jadi saya seperti tidak boleh merasa, tidak boleh feel sad, gitu. Ya memang kita katakan kita harus bersyukur untuk segala hal. Tapi bersyukur untuk segala hal bukan berarti kita tidak merasakan kesedihan kita, ya. Itu yang pesan negatif yang timbul. Atau don't think, gitu. Ya, jadi atau jangan bicara, anak-anak nggak boleh bicara, gitu ya. Hal-hal seperti itu kemudian terjadi. Nah, penindasan kemandirian. Nah, ini kebalikan dari yang tadi saya bilang, yang ketika orang dipukul dengan keras, gitu ya. Ini masalah umum di kalangan juga mungkin keluarga Kristen. Penindasan kemandirian ini, benar-benar masalah umum ketika orang tua bermaksud baik mengendalikan atau mengoreksi anaknya atau terlalu melindungi, gitu ya. Jadi seharusnya orang tua itu tujuan jangka panjang ketika merawat anak itu untuk memberdayakan mereka untuk mampu untuk berdiri sendiri, untuk mandiri, berpikir kritis. Tetapi sering anak-anak dikendalikan terlalu kaku sehingga mereka sulit berkembang secara normal, ya. Mereka diselamatkan, anak-anak diselamatkan selalu dari apa yang kehidupan mereka sehingga mereka tidak menjadi bertanggung jawab, ya. Orang tua tidak tahu batasan mana menjadi masalah anak yang harus anak selesaikan, mana masalah orang tua yang orang tua selesaikan. Itu sehingga anak-anak tidak belajar dari kegagalan mereka, sehingga mereka ketika masuk dalam kehidupan mereka jadi tidak siap
mereka tidak realistis menghadapi kehidupan, ya. Dan teman-teman pernah lihat teman-temannya punya masalah seperti ini, ya. Jadi apa-apa orang tuanya sudah bereskan gitu ya. Itu ada masalah boundaries yang orang tua tidak mengerti boundaries mana dia tanggung jawab anak, mana yang tanggung jawab dia sendiri. Nah, ini terakhir pengabaian atau neglect. Jadi pendewasaan pasif mengacu pada orang tua yang mungkin gagal dalam memenuhi kebutuhan anak mereka karena mengabaikan apa yang anak itu butuhkan. Nah, ini yang mungkin mau saya ceritakan lebih lagi. Tadi saya sudah katakan ya, apa yang papa saya lakukan. Nah, itu sebenarnya salah satu pengabaian juga, gitu ya. Jadi papa itu seorang yang baik, sangat tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Karena dia tumbuh papa saya punya 15 bersaudara, ya, kakak adik loh maksudnya, bukan saudara kerabat. Jadi dia anak laki-laki tertua, yang paling lusung cewek, kemudian dia. Jadi dia punya 13 adik, gitu ya. Jadi bayangkan hidup di keluarga begitu, bertumbuh, akhirnya yang dia tahu adalah bagaimana keluarga harus bisa survive, harus makan. Itu orang tuanya seperti itu. Sehingga ketika dia punya anak 3 pun itu yang dia pikirkan. Anak saya harus survive, cukup makan, cukup pendidikan dan segala macam. Tapi dia mengabaikan kebutuhan emosional dari kami anak-anaknya, gitu ya. Dia tidak terbiasa dengan itu. Sehingga itu yang menjadi sebenarnya luka saya yang saya tidak sadari. Nah, pengabaian ini dan juga penindasan yang tidak kentara ini masalahnya kadang tidak disadari. Nah, saya bertumbuh dengan merasa tidak ada masalah dalam keluarga saya. Saya bertumbuh dalam keluarga hamba Tuhan, secara spiritual luar biasa. Tapi saya bingung, kenapa saya punya KSJ? Kenapa saya punya dorongan yang sangat kuat ini dan saya nggak mampu untuk lepas dari itu. Dan saya tumbuh menjadi seorang yang punya dualisme. Jadi saya di gereja, bayangkan anak pendeta kalau nggak melayani gimana caranya ya, bisa dilaporin ke bapaknya. Jadi saya pelayanan sangat luar biasa, rajin dan segala macam. Tapi ketika saya mulai mengerti tentang pria dan wanita, SMA, saya mulai ada perasaan yang aneh gitu tentang sesama jenis. Dan ketika sudah kuliah itu mulai saya hidupi gitu ya. Saya mulai curious dan segala macam. Tapi di samping itu saya tetap melakukan pelayanan saya. Jadi saya punya dua kehidupan gitu ya. Saya dua personality. Which is yang saling membenci gitu. Bayangkan ya, orang yang aktif di gereja bisa benci dong kalau orang yang berdosa. Orang berdosa nggak suka sama orang yang baik gitu ya. Dan itu ada dalam diri saya satu orang ini. Jadi saya hidup dengan sangat tidak berbahagia, sangat tidak mengerti bagaimana harus melakukan hidup ini. Tapi saya tahu itu salah gitu. Makanya saya terus, Tuhan saya nggak mau saya berjuang ini dengan berbagai macam cara. Singkat cerita, saya sudah terima Tuhan dari kecil ya, dari remaja. Jadi saya tahu saya orang Kristen gitu, saya tahu saya anak Tuhan. Tapi kenapa begini Tuhan gitu ya? Saya benci dengan KSJ saya benci dengan ketertarikan ini. Sehingga saya merasa saya benci dengan diri saya sendiri gitu. Nah, tapi saya juga ketika saya bisa dengan baik memisahkan ini sih ya. Jadi ada orang yang nggak bisa memisahkan sehingga mereka depresi dan akhirnya ada yang teman-teman ada yang punya keinginan bunuh diri dan semacam. Saya nggak sampai sana, tapi saya benar-benar memisahkan dua kepribadian ini. Nah yang ini tuh juga terus sampai teman-teman kan saya udah bilang tadi kehidupan saya gimana ya, kedua S2, sekolah Alkitab, seminari dan segala macam. Ini masih jalan terus gitu. Tapi benar-benar nggak bisa damai. Terus mencari jawaban. Singkat cerita, Tuhan akhirnya ketika saya kuliah S2 itu saya di Amerika, dipertemukanlah dengan komunitas yang melayani seperti TLC di situ. Jadi itu juga ditemukan ketika saya akhirnya memberanikan diri cerita kepada satu teman kuliah tentang apa yang saya alami, yang which is saya nggak pernah berani cerita. Bayangkan lu di gereja cerita ke pembimbing rohani tentang itu, anak pendetanya gitu, saya benar-benar nggak berani. Itu udah jauh banget ya, di Amerika baru saya berani cerita. Dan akhirnya dipertemukanlah dengan itu. Dan ketika dengan mentor saya,
ya seperti dia menanyakan tentang kehidupan saya bilang saya nggak ada masalah, nggak pernah dilecehkan, pelecehan seksual nggak pernah. Dibully ya ada sih gitu kan, saya nggak suka olahraga gitu ya, ada teman-teman cowok yang jahat gitu, tapi saya mengkompensasinya dengan saya pinter gitu, saya dipuji guru banyak gitu, jadi saya nggak masalah, saya punya banyak teman gitu dan sebagainya. Jadi saya merasa I don't have problems dalam kehidupan saya. Keluarga kamu gimana? Baik gitu. Ya memang sih keluarga kita keluarga pendeta, tapi udah tahu kan keluarga pendeta itu gimana, agak berbeda gitu. Jadi kita harus memaklumi orang tua saya sibuk, orang tua lain hari Sabtu Minggu biasa jalan sama keluarga, saya yang sibuknya justru Sabtu Minggu mereka gitu di weekend. Sebenarnya nggak ketemu gitu ya, paling kalau mereka benar-benar cuti sabbatical baru bisa jalan-jalan sebelumnya. Tapi sih masa kecilnya bahagia kok, saya bilang gitu ya, segala macam. Jadi saya masih nggak ngerti tentang kenapa saya bisa begitu. Saya nggak merasa ada masalah gitu ya, karena pengabaian yang tidak kentara ini ya, pendeta saya tidak kentara. Sampai akhirnya mentor saya menggali lebih lanjut lagi, dia tanya, oh jadi gitu ya, kalau jadi anak pendeta gitu, terus gimana? Adakah yang kamu ingat kejadian-kejadian sebagai anak pendeta yang pokoknya membekas lah dalam pikiran kamu gitu ya? Saya apa ya? Memang nggak banyak. Saya malah merasa nggak banyak memori masa kecil yang bisa saya ingat. Terus tiba-tiba saya, oh iya saya ingat. Jadi dulu itu kalau saya kan belajar piano, jadi sebulan sekali ada konser dan konser murid yang les piano, dan itu biasa hari Minggu. Ya itu udah pasti papa-mama nggak bisa ikut gitu kan. Nah itu biasa setelah konser difoto sama-sama, kemudian difoto satu keluarga gitu kan. Nah saya kalau udah gitu saya sama Cici nggak foto karena papa-mama nggak ada gitu kan. Saya ceritanya biasa aja, maksudnya itu kan memori aja kan, dia tanya memori. Terus, oh gitu ya. Wah pasti itu nggak enak ya. Saya biasa aja sih, dalam begitu otak saya bilang biasa aja gitu ya. Terus dia nanya, what did you feel? Apa yang kamu rasakan? Saya mikir lama, rasain apa ya? Karena saya nggak pernah berpikir tentang perasaan saya waktu itu. Jadi yang saya tahu memori otak gitu ya. Terus saya mulai diam dan mulai kayaknya karena ditanya perasaan, saya mulai nanya perasaan apa ya waktu itu, lagi perasaan apa ya? Dalam otak saya merasa perasaan saya sih biasa-biasa aja sih kayaknya gitu. Tapi tiba-tiba seperti ada gunung yang mau meletus dari dalam, tiba-tiba naik ke atas. Tiba-tiba saya nangis. Saya bingung. Waktu saya nangis, otak saya pikir, lu kenapa nangis? Emang apa? Itu kan kejadiannya biasa, lu udah tahu itu. Terus ketika saya nangis itu, dan otak saya bertanya, menghakimi diri saya sendiri, kok nangis? Mulut saya ngomong, Papa kok jahat sih, Papa kok nggak sayang saya, Papa kok nggak ngerti saya suka musik nggak gini, keluar semuanya. Saya dengar ngomongan saya sendiri, otak saya, emang lo rasa begitu gitu. Jadi itu saya udah umur 30-an waktu itu. Dan ternyata saya mengalami pengabaian selama ini yang saya nggak ngerti ada, dan itu melukai saya. Sehingga saya benar-benar nangis kayak nggak berhenti gitu. Dan saya merasa aneh, kok saya punya perasaan seperti itu gitu. Dan akhirnya itulah saat pertama Tuhan membukakan luka batin yang saya alami, dan itu awal saya belajar untuk mengerti saya punya kebutuhan yang tidak terpenuhi karena pengabaian ini. Selain ada pendeta-pendeta yang lain lagi yang kalau saya bicarakan akan panjang gitu ya. Tapi intinya tiap orang punya kebutuhan dasar emosi gitu ya. Jadi yang saya rasakan itu adalah connection. Saya tidak ada koneksi dengan papa saya, tidak punya emotional attachment dengan papa saya, gitu. Dan memang tidak hadir juga kan ya dalam beberapa peristiwa penting di depan saya secara fisik. Tapi untuk hal-hal yang lain di gereja ya hadir gitu. Dan mereka di rumah hadir. Bukan papa saya, ada orang kan yang
cerai, mungkin nggak ada papanya atau papanya meninggal, saya nggak terjadi. Tapi secara emosional itu nggak ada. Sehingga saya kehilangan connection ini dan saya menjadi adiktif untuk mencari keintiman. Dan ditambah lagi yang saya cerita tadi ya, saya punya 2 kepribadian. Dengan diri saya sendiri saya nggak bisa intim. Saya tidak bisa menerima siapa saya sebenarnya. Dan itu terwujudkan dengan akhirnya saya mencari keintiman dengan hubungan intim, ngerti ya? Karena saya merasa saya butuh keintiman, jadi akhirnya saya terjebak dengan kecanduan melakukan hubungan intim dan dalam kasus saya sama jenis. Dan itu luar biasa, saya nggak bisa stop, seperti nggak bisa bendung. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa bendung, padahal firman Tuhan jangan kate, ngafal banyak banget gitu. Tapi itu nggak mempan gitu. Akhirnya saya ngerti kenapa. Saya berusaha memenuhi kebutuhan connection saya ini dengan perbuatan saya itu. Yang saya pikir itu masalah, itu yang bisa mengisi kekosongan saya nggak ngerti apa. Tapi setelah saya sudah mengerti, semua kebutuhan-kebutuhan ini ketika tidak terpenuhi akan memunculkan itu tadi fear, shame dan lain-lain. Dan hanya Tuhan yang bisa memenuhi ini. Ya. Jadi di Yohanes 14 ayat 20 ini dikatakan He lives in you, you live in Him, abandonment no longer. Jadi kita bisa feel complete gitu. Dan akhirnya pelan-pelan lah saya belajar untuk ketika saya mengetahui truth ini, kebenaran ini, saya mulai mendapatkan kebebasan. Saya mulai melihat ada titik cerah dan tahu apa yang harus saya minta dari Tuhan. Dan hanya ini proses lama ya, ketika saya ngalamin. Tapi momen itu ketika saya tahu kebutuhan saya yang tidak terpenuhi, apa luka saya yang terjadi, akhirnya saya bisa mengundang Tuhan untuk datang menyembuhkan luka ini. Ya, jadi teman-teman, apapun hal yang rasanya sebagai orang Kristen kita merasa saya tahu ini nggak boleh, tapi saya tidak mampu untuk tidak mampu untuk tidak melakukan ini, melakukan dosa ini, entah dosa kecanduan apapun itu ya. Tidak perlu soal LGBT. Pasti ada sesuatu di dalam hati kamu yang belum dibereskan. Ada kebutuhan-kebutuhan, di sini ada 4, kebutuhan value, security, acceptance, connection yang belum dipenuhi. Dan kadang-kadang itu kita tidak kita sadari. Jadi, lalu bagaimana dong ya untuk itu? Ya. Nah, pemulihan itu suatu hal yang pasti, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Di sini ada ayat yang merupakan ayat juga favorit saya, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya. Jadi proses pemulihan itu dimulai dari kita mengenali luka batin kita. Ya. Dan ingat bahwa luka batin ini kadang tersembunyi. Dan kita perlu untuk secara intensional berdoa minta Tuhan untuk hadir. Dan kadang kita tahu ada, tapi kadang-kadang shame. Shame itu apa ya bahasa Indonesia ya? Rasa malu, tapi bukannya malu gitu ya, bukan. Tapi benar-benar rasa nggak layak gitu. Sehingga kita, nah ini juga kejadian itu. Jadi ada satu anggota kami, ya paling mau diajak konseling, mentoring, dia selalu bilang, aduh nggak dulu deh, kenapa? Aduh saya beresin dulu deh kelakuan saya gitu, karena percuma nanti udah konseling saya jatuh lagi gitu kan. Jadi dia ada rasa shame untuk datang kepada Tuhan gitu, untuk bahkan mengenali luka batinnya itu dia tidak bisa lewat dari shame-nya itu, dan itu menjadi masalah ya. Nah teman-teman, mulailah menggali dalam untuk mengenali akar masalah atau luka batin yang menjadi pemicu perilaku buruk atau kegagalan dalam hidup kita menjadi murid Kristus. Semua janji yang Tuhan berikan sebagai kita orang Kristen, sebagai berkristus itu nyata. Tapi kegagalan itu biasanya ada sesuatu yang Tuhan sedang mau bereskan. Bukan artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus langsung semuanya hilang kan? Gitu. Tapi Tuhan mampu untuk memulihkan luka tersebut. Setelah kita mengenali tersebut, kita harus berduka, grieving, mengakui segala luka yang terjadi dan ambil waktu untuk berduka. Nah ini
kalau mau bahas ini sangat panjang karena berduka itu ada tahap-tahapnya ya, ada tahap ya Anita lebih tahu juga banyak tahap berduka itu. Tapi yang pasti ketika grieving ini kita harus jalani bersama Kristus. Artinya apa? Kita perlu ada orang yang bisa membimbing kita. Kalau enggak, grieving ini bisa mengarah ke viral, bisa spiraling down juga. Kalau kita, karena grieving itu kita itu ya, yang saya menangis luar biasa itu, kalau nggak ada mentor saya bisa depresi. Karena akhirnya itu keluar gitu. Nah, waktu kejadian saya lagi mentoring itu, ketika saya sedang menangis seperti itu, mentor saya bilang gini, kalau saya jadi papa kamu, saya akan bangga sekali dengan kamu. Karena kamu suaranya bagus. Kamu gini-gini. Dia ngomong segitu. Tambah nangis saya. Tapi itulah proses berduka bahwa saya mempunyai orang tua yang tidak bisa mengenali siapa saya sebenarnya. Karena kami tidak punya, kami hilang connection seperti itu. Dan itu terjadi. Tapi Tuhan memulihkan dengan memakai mentor saya untuk mengafirmasi saya gitu. Jadi ketika berduka itu mari lakukan bersama Kristus. Nah, makanya TLC ini ada untuk membawa teman-teman kita yang mengalami luka batin berjalan bersama Kristus dengan proses itu. Seharusnya itu bisa dilakukan di gereja. Tapi mungkin sama seperti saya, gak berani untuk ngomong sedikit pun ke pembimbing komsel atau apa tentang masalah ini. Pamali, tabu, atau yang malah dijudge. Atau mungkin gak dijudge. Tapi banyak mungkin nggak tahu harus melakukan apa gitu kan kadang-kadang gitu. Nah, ketiga, mau terbuka menerima uluran kasih Bapa dalam pemulihan. Datang di bawah kaki salib Kristus, di mana segala kutuk dan kesalahan sudah ditanggung dalam pengorbanan Kristus. Sehingga kemenangan dan restorasi hidup dapat terjadi. Ini kelihatannya klise ya, kita udah tahu. Tuhan bilang kan kutuk mulah yang kutanggung gitu. Tapi teman-teman percaya, ketika saya bergumul memproses KSJ saya dan segala macam luka saya itu, saya prosesnya panjang, hampir 11-12 tahun. Dan terakhir, proses saya adalah Tuhan harus mengizinkan saya kena HIV. Jadi saya orang yang positif dengan HIV. Tapi ketika itulah sebenarnya akhirnya menjadi turning point ketika di tengah-tengah kebobrokan saya udah hancur secara fisik, secara hati. Dan di situ saya benar-benar bisa seperti mengerti kata pertobatan itu seperti apa gitu ya. Jadi saat itu saya 3 bulan harus dirawat di rumah sih, bed rest, karena saya udah kena infeksi. Disitulah saya membaca firman Tuhan, baca Mazmur 51, nangis saja kerjanya. Karena merasa nggak layak gitu. Tapi baca lagi bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Nangis lagi terharu. Jadi benar merasakan anugerah Tuhan tuh benar-benar memulihkan. Gitu ya. Jadi itulah saatnya saya merasa bahwa apa yang saya tahu dari sejak saya kecil, sekolah minggu juara hafal Alkitab, itu saya rasakan tentang kasih Allah, uluran kasih Bapa di situ. Ya. Dan itulah yang membuat kemenangan dan restorasi terjadi. Dan itulah yang kami lakukan di TLC. Dan untuk menembus itu sangat sulit karena banyak luka-luka yang ditutupi dan dikubur. Tapi begitu itu terbuka, akhirnya mereka belum merasakan kasih Tuhan gitu. Ya, mungkin ada di antara kita yang merasa, kok gue biasa aja yang ngerasain kehidupan rohani gue biasa aja gitu. Mungkin ada hal yang ditutup sehingga kita nggak bisa merasakan kasih itu. Mungkin ada tembok yang kita bangun. Nah, makanya kita harus membiarkan Tuhan masuk ke situ dan membiarkan Tuhan mengulur dan memulihkan kita di tempat tergelap dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, proses transformasi dari Tuhan. Inilah proses yang namanya berbuah di dalam Kristus yang ada dalam Yohanes 15. Ya, di situ katakan Tuhan memotong ranting yang tidak berbuah agar bisa dihasilkan anggur yang berbuah berkali-kali lipat. Ya. Nah, inilah proses yang membutuhkan relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika 1, 2, 3 ini ketika aku sudah mengalami hal luka batin saya dipulihkan, ditemukan, kemudian meminta Tuhan masuk ke situ, proses transformasi baru dimulai. Proses perubahan perilaku saya baru dimulai. Karena disitulah saya baru merasa Tuhan itu nyata.
bahkan dalam ketika saya menerima diri saya orang berdosa dan Tuhan mengasihi saya dan Dia mampu mengubahkan saya, barulah di situ saya berani datang kepada Tuhan untuk mengubahkan kehidupan saya dan perilaku saya gitu. Dan itu saya merasakan Yohanes 15 ini benar-benar terbukti. Dan situ saya bisa dealing dengan Tuhan, kebiasaan buruk saya gitu ya. Misalnya, jadi udah kayak yang Abraham sama Tuhan negosiasi gitu. Itu saya lakukan itu dengan dosa-dosa saya. Ya Tuhan, ini jangan dulu deh gitu. Saya bilang, ya coba aja. Kalau lu bisa bertahan dan itu kudus, ternyata nggak bisa, bener saya harus lepaskan gitu. Dan itu terjadi proses reformasi dari Tuhan. Nah teman-teman, saya mau menutup ini dengan mengatakan bahwa Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu, Tuhan mampu untuk mengubahkan itu. Orang tua kita mungkin melakukan hal yang mereka tidak sadari, tetapi familia Kristia tetap bisa dibentuk. Tuhan bisa membentuk itu, tapi kita harus memutuskan rantai di mana iblis memakai untuk memutarbalikkan keluarga dan memporak-porandakan satu keluarga. Jadi teman-teman masih muda, kalian suatu saat nanti mungkin akan membentuk keluarga sendiri, tapi biarkanlah Tuhan masuk lebih dalam kehidupan kalian. Jangan cuma yang permukaan dan maksudnya dalam perilaku saja, tapi hal-hal yang gelap pun biarlah Tuhan masuk ke situ. Ya, oke. Jadi ini info dengan TLC, di mana kami melayani orang-orang yang mempunyai pergumulan dengan keterkaitan sama jenis, tapi mereka tidak happy dengan itu dan mereka mau menjadi murid Kristus. Ya, oke, segitu saja sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan atau nanti kita bisa buka mau pertanyaan, tapi mungkin kita tutup dulu, kita nyanyikan satu pujian. Ya tadi udah latihan ya. Ini dari Mazmur 27 ayat 10 tadi, bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Berdiri yuk, pegang nggak? Aduh, keras. Yang sempurna, Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur Kau memberikan waktu untuk hamba bisa sharing tentang kebaikan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan, ketika kami mengalami defisiensi kasih Tuhan, ketika kami mengalami pengabaian ataupun abuse, apapun itu yang kami alami Tuhan, tidak pernah bisa memisahkan itu dari kasih-Mu. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dan berbicara ketika hamba-Mu ini berhenti berbicara. Hamba tidak tahu apa pergumulan yang dialami oleh rekan-rekan teman-teman di sini, ataupun mungkin mereka tahu ada teman-teman yang mereka kenal juga sedang bergumul dan mencari pertanyaan ketika mereka tidak bisa merasakan kasih Allah dalam kehidupannya ya Tuhan. Tapi Engkau menjanjikan Tuhan bahwa di dalam Engkau ada kehidupan yang berkelimpahan. Dan Kau berjanji bahwa kami tahu bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Karena Tuhan, hamba berdoa biarlah melalui sharing hamba ini
Roh Kudus bisa berbicara dan menunjukkan jalan pemulihan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih ya Bapak, dalam Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Silakan duduk.